Menjadi orang baik itu memang butuh tahapan ya, tapi mempunyai teman orang-orang yang tulus, yang bukan berteman karena suatu kebutuhan, itu privilege buat saya. Oke. Setiap hari Sabtu kita ngajar di bawahnya Sutet. Jadi kita ngajar untuk anak-anak di bawah Sutet, kita bikin gerobak untuk buku bacaan. Oke. Dari situ saya tahu Rotary sebetulnya. Itu awal perkenalan dengan Itu Rotary awal ya? perkenalan Rotary. Jadi Sebagai setiap Sabtu volunteer ya? saya ngajar sebagai volunteer. Smart Clickers sudah hadir di dunia kurang lebih 117 tahun kalau Ivana tidak salah. Ini adalah satu perkumpulan orang-orang baik. Seperti yang mungkin udah pernah Ivana sampaikan dan juga mungkin sering banget kita dengar nih ya. Kalau kita mau menjadi baik, harusnya adalah kita berkumpul dengan orang-orang baik gitu kan. Kamu adalah apa yang kamu dengarkan. Berarti jenis musik apa nih yang sering kamu dengerin. Berarti ya itu kualitas kamu. Sekarang kamu berkumpulnya dengan siapa? Itu pun yang menjadi salah satu tolak ukur penilaian diri kamu. Halo Ibu Eni, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Mbak kayaknya juga ada kabar baik ya? Baik, harus selalu baik. Harus selalu baik. Terima kasih waktunya ya. Sudah menyempatkan untuk bisa datang dan ngobrol-ngobrol dan berbagi hal-hal yang baik. Termasuk Bapak sebelahnya, Yes. Bapak Abednego. Bener? Betul. Oke. Apa kabar? Baik, baik. Oke. Mereka ini Smart Clickers adalah orang salah dua dari orang-orang baik yang sudah Ivana ceritain tadi. Ibu Eni kalau boleh tahu nih, di Rotary sendiri, di komunitas atau organisasi orang-orang baik ini, kalau mungkin boleh dan bisa dijelaskan sebagai apa sih? Iya, terima kasih pertanyaannya. Saya senang banget diundang di Smart Click ID ya, untuk Yes. berbagi cerita, untuk berbagi kebaikan gitu. Siap 3 jam kan ngobrolnya? Banget gitu ya, sembari makan gitu kan, Boleh. Jadi saya di Rotary Club Surabaya Persada ini umurnya nanti 15 Mei 2022 itu berumur 3 tahun, masih muda sih. Gitu. Jadi saya sebelumnya Rotary itu mungkin tadi sudah disampaikan ya oleh pembicara sebelumnya, Pak Distrik Governor Hermanto gitu. Jadi di Surabaya ini Rotary pada saat sebelum ada Rotary Club Surabaya Persada yang saya inisiasi itu ada 11 klub di Surabaya. Kemudian saya dikomporin oleh beberapa orang termasuk oleh PDJ Hermanto untuk ayo Bu Eni bikin klub yang warnanya kayak Bu Eni, yang suka literasi, yang suka anak muda, yang suka pendidikan gitu. Singkat kata cukup pede karena kita berpikir di luar sana banyaklah orang baik yang sevisi sama kita. Yes. Gitu. Ya ngobrol dapet deh. Jadi akhirnya judulnya saya namanya Chartered President. Chartered itu pendiri klub begitu deh. Jadi di Rotary Distrik 3420 ini kurang lebih ada kurang dari 60 klub dan satu klub rata-rata didirikan oleh satu atau maksimal 2 Chartered Presiden gitu. Jadi saya ada di antara beliau-beliau yang senior itu begitu. Kurang lebihnya gitu. Mantap. Masih 3 tahunan ya? Jadi dan di Rotary itu tiap tahun presidennya ganti. Jadi saya hanya pada saat pendirian 2019-2020, kemudian lanjutnya ada Presiden Santi yang dokter gigi. Per tahun kah itu harus gantinya? Jadi tahunnya Rotary itu circle-nya 1 Juli sampai 30 Juni. Nah, di sebelah saya Presiden Abed itu jatah berkaryanya sebagai presiden begitu ya untuk tahun ini, nanti selesainya di 30 Juni dan seneng banget punya presiden yang tebak nanti usianya ya, masih muda. Sebentar, paling sering nih kalau tebak-tebak nih. Kurang lebih gitu deh. Gitu. Saya tetap berkarya, saya tetap mendampingi klub kami untuk bertumbuh, untuk menjadi besar, untuk lebih bermanfaat bagi sesama. Berarti saya manggilnya Presiden Eni dan Presiden Abed nih. Presiden CP. Oh CP, yes. CP Eni begitu. Yes, CP Eni dan Presiden Abed. Siap. Presiden Abed. Oke. Kalau Presiden Abed ini sendiri berarti udah berapa lama nih untuk menjadi presidennya sendiri? Presiden berarti kan betul tadi yang dikatakan oleh CPN. Per tahun ya. Tahun. Berarti saya 2021 sampai nanti. Ini bener nih Presiden Abed nih, bukan Afgan. Suaranya kok. Makanya saya bilang dia itu backgroundnya konsultan. Jadi kalau diajak ngobrol pasti terbuai deh. Oke. Gimana? Saya cek 2021 per Juli, berarti nanti saya berakhir di 30 Juni.
2022. Itu Ya, tugasnya ngapain aja sih Presiden? Tugasnya gampangnya simpelnya sebagai ketua kelas lah. Ketua kelas yang membawahi berapa anak kelas, berapa temen nih di kelasnya nih? Iya, kalau di kami kurang lebih sekarang sekitar 28 member ya, di satu klub. Jadi tugasnya cuma jadi ketua kelas, koordinir gitu aja sih. Nggak sesuatu yang Serem ya? serem. Tapi Jangan dipikir yang serem-serem. Tapi sorry, ini lingkupnya ini adalah khusus Surabaya Iya. atau gimana nih? Surabaya ya? Sebenarnya sih dengan teknologi seperti sekarang ya kita nggak membatasi sih. Dulu Betul. kami pernah punya member di Jakarta. Jakarta. Ya, ada dokter spesialis toraks. Terus kita punya member yang sekarang ada juga ada di Perth. Kapan itu juga ada VP-nya ada di Magetan, istri Bupati Magetan, sekarang juga masih. Kapan itu pernah VP-nya Gojek juga. Betul. Ada ya? Ada. Mantap. Jadi sebenarnya sih kita berkarya bisa dari mana aja ya, mungkin Yes, karena kedekatan emosi betul. dan segala macam nyambung lah gitu. Ini mungkin juga pertanyaan yang mewakili banyak nih teman-teman Smart Leaders di luar yang masih mungkin belum paham. Siapa sih yang boleh bergabung di komunitas atau di organisasi ini gitu? Siapa aja? Saya apa Pres Abed yang jawab nih? Masing-masing. Jadi kayak gini, dulu pada Rotary itu prinsipnya adalah ngelihat kualifikasi juga ya. Jadi kita nggak bisa masuk Rotary, aku mau masuk, aku daftar, aku bayar, nggak bisa. Oh, nggak bisa sembarangan Bisa. ya? Nah, Oke. Jadi saya dulu masuk jadi anggota Rotary juga urutannya juga saya berminat untuk jadi cerita kilas balik deh Yes, ya. ini penting nih, lebih ini penting mudah nih, gitu. Sipil. Jadi itu bikin buat pendengar tahu kenapa sih masuk betul. jadi anggota Rotary. Dulu pada saat anak saya masih sekolah di SMA 5, anak saya itu cerita temennya dia habis mengikuti program Rotary Youth Exchange. Nah, saya kan oke. waktu itu penasaran, Apa sih pernah tuh, denger gitu ya ya? Rotary, tapi kok dia ngurusin exchange gitu. Nah, singkat kata kepo lah saya cari tahu gitu. Ternyata bener, ini ternyata temennya dia itu anak yang baru pulang dari Prancis ikut exchange ke sana. Heran lah saya, sesudah semakin tahu Rotary Youth Exchange, segitu gedenya perusahaan Rotary itu bisa handling sekian puluh anak tiap tahun, riwa-riwi seluruh dunia selama exchange long sekitar 1 tahun gitu, 1 tahun kurang. Dari situ saya digging lebih lanjut. Nah pada saat saya digging itu saya semakin tertarik, nanya-nanya, akhirnya kalau mau gabung boleh nggak gitu ya. Udah dari situ. Udah tertarik dari situ ya. Jadi sesuatu hal yang real yang saya lihat, yang waktu itu anak saya persiapan jalan dan finally anak saya bikin buku ini nih. Sebentar. Bisa aku sebagai Boleh, exchange student. Wah. Dia mencoba memberikan legacy karena ngerasa banyak hal yang terbantu dalam hidupnya untuk dimudahkan gitu. Dia ingin Oke. bercerita bahwa mengikuti program ini salah satu kunci untuk ada kesuksesan lanjutan yang diraih gitu. Mantap. Jadi sekalian promosi buku nih. Oh, boleh. Boleh nggak? Boleh banget. Oke. Ini buku udah cetak ulang, tadinya cuma bikin 1000 terus ternyata laris manis juga. Nah, Mantap. dari sinilah saya merasa bahwa oh ternyata semakin kita tahu semakin banyak yang bisa digali gitu. Dan saya ngerasa anak itu bukan hanya pintar dari sisi akademik ya. Ada anak yang beruntung memang pintar banget gitu. Tapi ada anak lain yang mungkin akademiknya nggak nonjol banget, tapi dia punya soft skill yang bisa diasah dan seterusnya gitu. Nah ngomongin buku, lanjut lagi Mbak. Ternyata masih lanjut ya. Oke. Jadi tadi penjelasan PDJ Hermanto bercerita bahwa ada ikut program Rotaract, bisa beraneka macam itu. Betul. Dan kebetulan anak saya petnya ngikutin itu gitu. Dan satu poin penting juga, ternyata sekarang kelulusan mahasiswa itu zaman kita kuliah dulu, saya kuliah dulu ya. Aku tua Mbak umurku. Aku kuliahnya hampir aja tadi Ivana mau ngomong kita. Makanya salah ya. Salah dong ya. Aku anak untuk cepat dia meralatnya. Diralat langsung. Saya yang kuliah. jadi cerdas ini, selain baik cerdas. Untuk menjadi Rotarian harus gitu. Selain baik harus cerdas juga nih. Ralat nih. Ralatnya adalah tahun kita dulu, saya dulu kuliah ya, bukan kita ya. Angkatan 89 itu kelulusan tuh cuma ada wisudawan terbaik itu dalam arti IPK. Nah, ternyata sekarang kampus-kampus juga melihat keaktifan anak, keseimbangan antara prestasi akademik dan non-akademik. Dan alhamdulillah putri saya dengan ngikutin banyak kegiatan di Rotary, inisiasi berbagai hal, khususnya di dunia literasi, emang dia sukanya di situ. Passionnya di situ ya. Jadi wisudawan berprestasi. Wih, jadi gitu. mantap. Inilah yang membuat anak ini saya dampak positif banget. Iya, dan saya bilang sesuatu hal baik jangan disimpan sendiri.
disebarin ke luar gitu. Betul, Jadi buat anak muda yang lain, kalau kamu mau punya jejaring, kita tahu Mas Presabet itu hidup juga di konsultasi dan segala macam, yang tahu persis bahwa kadang kalau anak nilainya bagus doang ya, IPK-nya mungkin 4 gitu, kata anak ngomong sempurna, tapi dia nggak balance antara kehidupan yang non akademik, itu mendapatkan kerja juga mungkin susah dan seterusnya. Dan itu happen untuk anak saya gitu. Makanya saya semakin semangat ke sini untuk kamu mau di level apa aja bisa, mau di level anak muda atau orang tua yang punya anak muda yang mau bantu anaknya untuk step tone-nya bener, Rotary tempatnya. Oke. Banyak ya ceritanya ya. Jadi ternyata di Rotary ini tidak hanya orang-orang dewasa aja, anak-anak pun sudah dididik sedini mungkin gitu ya. Pres Abed. Tadi mungkin ada sudah cukup sih menjawab dari pertanyaan tadi ya, Bu ya. Tapi mungkin bisa dilengkapi lagi. Sebenarnya siapa aja nih yang boleh untuk bisa gabung di bawah seorang ketua kelas? Iya kan, ketua kelas baik hati nih. Apakah harus ciwi-ciwi aja? Karena ketua kelasnya cowok kan. Gitu. Atau siapa aja? Katanya kan memang tidak hanya orang baik aja, tidak asal baik, tidak hanya apa ya istilahnya tuh dari Surabaya? Saya dari Surabaya. Oke. Maksudnya tuh ke angger daftarai ngono loh, iya kan? Nah, tapi siapa aja nih yang atau ada kriteria seperti apa nih yang baru diterima di Rotary? Mungkin saya juga cerita sedikit kenapa saya juga bisa kenal Rotary ya. Yes. Kalau dari CPNI cerita seperti itu, saya kenal Rotary justru pertama kali bukan di Surabaya. Karena dulu saya pernah bekerja di Jakarta. Saya bukan jadi Rotary-nya atau Rotaretnya, tapi saya jadi volunteer. Karena ada banyak teman-teman yang kemudian kita dari beberapa negara, setiap hari Sabtu kita ngajar di bawahnya Sutet. Jadi kita ngajar untuk anak-anak di bawah Sutet, kita bikin gerobak untuk buku bacaan. Dari situ saya tahu Rotary sebetulnya. Itu awal perkenalan dengan Rotary. Itu awal perkenalan Rotary. Jadi sebagai volunteer ya. Saya ngajar sebagai volunteer. Nah, waktu kembali ke Surabaya, saya tahu bahwa Rotary ini organisasi yang luar biasa. Karena saya pernah mengalami di Jakarta. Saya dikenalkan dengan salah satu teman saya ke salah satu Rotarian juga. Untuk kemudian saya bisa banyak cerita. Saya ini sendiri kan pribadi punya dorongan, punya passion gitu kan, tentang memang anak-anak muda, pendidikan dan lain sebagainya. Waktu ketertarikan udah banyak ke situ ya? Betul. Ketemu dengan satu teman ini, Rotarian juga. Rotarian ini cerita bahwa dia punya kegerakan memang kirim buku bacaan ke 3T gitu kan, di tempat-tempat yang terjauh, terluar dan lain sebagainya. Terus saya ngomong, saya ngeklik ini sama yang ini, sama klub yang ini. Sama kayak kita datang ngobrol di sini, kita klik ya. Kita klik di smartklik.id. Jadi akhirnya saya kemudian diajak ke regular meetingnya. Waktu itu kita regular meeting masih di Hotel Kampi. Hotel Kampi di depannya Gerahadi. Saya pengen tahu seperti apa gitu kan, Rotary Club Surabaya Persada seperti apa. Pengen kenal lebih dalam ya? Pengen kenal lebih dalam. Kemudian, ternyata memang visinya luar biasa. Kemudian waktu itu kegiatan saya ketemu Bu Eni dan PPR itu di mana ya? Yang Global Grant. Iya, waktu di SMA 2 kan. Di SMA 2. Jadi memang kita ada grant juga. Itu yang bikin saya semakin tertarik dan yakin, saya mau masuk nih. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah siapa yang boleh join? Pasti yang pertama orang-orang yang punya visi ya, punya visi, punya passion. Karena kalau enggak, biasanya nanti mereka kelempar sendiri. Seperti yang waktu itu pernah ngobrol sama Pak Hermanto itu. Jadi kalau nggak dimulai dari passion itu, dia bakalan seumur jagung aja, dia otomatis akan keluar sendiri. Pasti, begitu ya? Pasti. Nah, kembali ke tadi istilah saya ketua kelas. Kalau kita dulu pernah sekolah di SD itu kan ada dana sosial ya. Setiap hari Jumat kan kita kumpulin. Ingat ya, setiap Jumat. Setiap Jumat kita kumpulin dana sosial. Saya nggak pernah bolos. Karena dia bagian narikin dana sosialnya. Nah, nanti ada yang punya siapa yang sakit atau mau bikin kegiatan apa, dana sosial ini kan kemudian dikumpulin kan. Sama berarti sama di Rotary Club. Berarti orang yang masuk bukan hanya cuma punya visi, punya passion, tapi dia juga bisa membayar. Seperti itu kemudian iurannya kita, karena iuran ini nanti akan dikumpulkan kan. Kita mau bikin project, mau bikin kegiatan, atau kita mau ikut nyumbang kelas lain, atau sekolahnya yang lain, itu istilah saya gampang gitu. Karena kan kita ada ini klub, kemudian distrik,
dan ini internasional. Berarti kalau gampangnya klub ini ya kelasnya gitu kan, distrik itu dengan kelas yang lain, internasional itu yayasannya. Oke. Ya, sesimpel itu. Jadi siapa yang boleh masuk, semua boleh masuk, asal dia punya visi, punya passion. Kalau enggak nanti nggak lama kelempar. Ya mungkin itu ya. Tentunya berpenghasilan ya, karena kita rumusnya adalah kita bisa memberi kalau kita udah sudah cukup ya. Cukup itu kan memang cukup itu kan memang relatif ya, nggak ada selesainya juga gitu. Tapi kalau seperti Presabit katakan udah punya passion, tentunya bisa membagi mana urusan pribadi, mana urusan keluarga gitu kan, mana yang mau untuk ke society. Karena kalau saya sebagai orang tua, saya kan pengen memberikan pengajaran baik ke anak ya. Pengajaran baik itu nggak bisa dong cuma ngomong. Iya dong, malah justru contoh langsung, tindakan langsung. Nggak laku lah ya kalau zaman sekarang ngomong doang gitu kan. Itu kan harus real. Dan anak ngelihat gimana saya ngurusin klub, gimana berkegiatan, mereka udah tumbuh rasa bahwa I will do the same with mom gitu kan ya. Aku harus punya mimpi seperti apa. Hidupku bukan hanya buat aku sendiri gitu kan. Dan secara otomatis maka soft skill itu akan terasah. Balik lagi kita mau lihat anak sukses itu bukan hanya ngelihat kamu harus latihan ulangan matematika, harus bimbel, harus ini, IPK harus mau 4, mau 5, mau 6, nggak ada ya. Tapi kalau nggak ada, nggak diimbangi dengan soft skill atau kelebihan yang lain, juga terlempar dari persaingan. Mungkin kalau Ivana bilang bahasa halusnya ya percuma sih. Percuma. Seleksi juga kelihatan kok. Betul. Saya bicara seperti ini karena saya mengikuti perjalanan khususnya putri saya yang pertama, Mbak. Bagaimana dengan kebisaan untuk balance itu mendapatkan pengalaman dia dapat beasiswa Bank Indonesia, bisa dapat exchange, bisa dapat hal-hal yang sebenarnya kalau anak-anak di luar sana tahu ya gimana caranya itu menyenangkan gitu. Nah, sekarang kan kadang masalahnya tuh gini, seseorang nggak bisa melakukan karena nggak dapat informasi. Betul. Kalau dia tahu dapat informasi maka pasti akan dikejar gitu ya. Tapi kalau dapat informasi cuma nggak cukup, bekalnya dia atau CV-nya dia nggak cukup atau kapasitasnya nggak cukup. Even misalnya di contohnya dapat info beasiswa, batas masukin bulan depan, tapi dia nggak punya kualifikasi yang dibutuhkan di situ, gitu kan, maka ya lepas aja gitu. Nah di Rotary tempatnya. Gitu ya Pres ya, jualan deh saya. Nah terus untuk agenda dari Rotary sendiri untuk yang sekarang ini lagi ngapain sih gitu, teman-teman Rotarian ini lagi sibuk apa atau lagi mempersiapkan apa sih? Silakan Pres. Nah karena memang kita fokusnya memang ini nggak eksplisit kemudian kita fokusnya hanya di situ, tapi karena memang kita ini kebanyakan ngomongin literasi, kemudian basic education, anak-anak muda, yang paling dekat memang ada beberapa kegiatan, tapi yang lalu contoh paling real gitu ya, kita sempat bikin kegiatan dengan Sangihe, kepulauan dan tempat paling jauh, paling utara di atas gitu, ya, di paling atas Sulawesi. Di Sulawesi paling atas itu kan tempat yang kalau kita tahu, saya pernah ke sana juga waktu itu, mereka itu mau ngapa-ngapain akan lebih dekat ke Filipina, mau beli sesuatu, mau ngapain dan lain sebagainya daripada mereka ke Manado, apalagi ke Pulau Jawa, apalagi ke Tunjungan Plaza. Mimpi deh itu. Aduh. Apalagi ke Tunjungan Plaza. Lebih dekat ke Filipina. Betul. Lebih dekat waktu itu kita berikan pelatihan untuk read aloud gitu ya. Cara guru-guru di sana bisa mengajar, kemudian membacakan dongeng dengan suara yang nyaring, karena kita percaya pertumbuhan perkembangan anak-anak itu juga melalui apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca. Karena mereka di sana kan minim sekali edukasi hal yang seperti itu. Ya alangkah baiknya kita saudara-saudara yang ada di Jawa gitu ya. Dan kita sama memang Indonesia gitu fokusnya di sana ya kita berbagi lah. Itu contoh, salah satu contoh realnya ya. Yang sudah nyata memang yang sudah dilakukan. Dan banyak gitu sekali kalau banyak banget sih, banyak banget. Kalau yang terdekat ini mungkin ada rencana atau mungkin sedang mempersiapkan apa gitu? Ya mungkin kalau itu Bu Eni boleh cerita. Kalau mau project banyak banget Mbak. Tapi ke depan nih ada rencana ngadain Global Grand juga kerjasama sama Indonesia, Singapura, Korea Selatan. Masih progres ngurusin grand itu kan nggak mudah ya, apalagi di Rotary itu. Kemudian kita juga sedang persiapan ada District Grand namanya. District Grand itu jadi Rotary itu kan internasional nih, wujud kerjasama internasional yang gede tadi namanya Global Grand. Jadi kerjasama antar negara. Jadi walaupun duitnya ada, tapi kalau itu nggak kerjasama antar negara maka nggak bisa jalan. Nggak bisa juga. Nah ada yang namanya District Grand. Kita juga rencananya kerjasama sama Dinas Pendidikan. Kita mau ngajarin read aloud untuk guru-guru TK gitu. Yang
mungkin minggu depan deh dananya, dan kita akan persiapkan untuk kita kerjakan. Yang person in charge-nya juga ada salah satu teman Rotary juga yang memang foundernya Ritual Surabaya gitu. Jadi kita manfaatin, kayak asiknya tuh di Rotary gini Mbak, kayak misalnya nih Presabet background-nya apa, skill-nya bisa dipakai gitu, dibagikan. Jadi ada sisi cari duit, tapi ada sisi di mana itu bisa dikerjain gitu. Jadi kayak saya background-nya juga konsultan ISO gitu. Tapi kalau Presabet background-nya apa? Monggo. Nyanyi. Tadi nyanyi kenapa? Ya, itu salah satunya. Jadi sesuatu yang memang kebiasaan kita, tapi kita kembalikan ke community dengan cara yang nice, yang mendengarkan, mendapatkan manfaat. Kita happy, kita juga ngeluarinnya juga nggak terlalu susah. Orang itu memang kebiasaan kita kok. Yes, betul. Betul, kelebihan kita bagikan secara cuma-cuma aja istilahnya gitu, untuk bisa memberikan manfaat minimal untuk para member, begitu minimal gitu ya. Kalau bisa sih untuk semuanya gitu ya. Memang bukan hanya member sih, justru member itu memberikan kepada community. Community-nya dalam bentuk project atau bentuk apapun lah gitu. Apa mau rencana apa webinar atau apa gitu ya. Jadi share ilmu dengan kebiasaan kita. Mantap. Jadi gitu. benar-benar hal ini yang saya bisa pelajari nih ya Bu Eni ya. Jadi kebaikannya tidak hanya melulu kebaikan di sini saya rasa, tapi sampai sana loh ya. Sudah sananya nyampe loh ya. Ilmunya bermanfaat. Kenapa pendidikan dalam agama saya yang namanya membagi ilmu itu namanya amal jariah ya. Sepakat, itu yang saya sebut invest akhirat ya. Itu ya investasi akhirat kita di sana ya. Tidak hanya kebaikan di sini aja, kita sedang menyiapkan investasi sampai ke kehidupan. Waduh. Dan menyenangkan sekali. Saya kenapa merinding ya? Kadang saya mendatangi tempat-tempat proyek kami dulu, tahu-tahu rompi saya ditarik sama anak gitu, anak SMP. Tante yang minggu lalu diajarin ini, aku sekarang udah bisa ini gitu. So simple, so remeh mungkin ya, tapi itu nancep di hati gitu. Dan saya pikir Bu Eni butuh tisu, kayaknya berlinang air mata. Ini yang ngomong bukan bibirnya, hati. Iya, ternyata hal yang simple tadi itu kena banget gitu. Dan ya banyaklah cerita-cerita yang buat saya mikir, saya ada di jalan yang tepat. Sometimes Mbak ya nggak mudah gitu kan. Tapi saya meyakini sesuatu yang bagus itu nggak ada yang mudah. Betul. Ya nggak, Pres? Betul. 100 ya? Betul. 100-nya nilai 100 langsung. Mantap ya. Kalau bilang terharu ya, karena saya sebenarnya belum lama banget di Rotary. Saya masuk tadi 2015 pada saat anak saya mengikuti exchange di Amerika begitu ya. Tapi senyampang sampai situ up and down-nya banyak ya. Bisa tergelitik untuk mendirikan klub baru itu another thing gitu ya. Tapi proses itu yang membuat katanya sih di Rotary itu sekolah gitu ya. Kayak orang tua nggak ada sekolahnya. Nah, kehidupan itu di sini di mana kita setara ya, karena kita handle orang-orang yang levelnya itu gitu. Mereka yang orang-orang yang bos di perusahaan ini, manajer di situ, yang mereka orang-orang baik, orang-orang bagus, yang termahal. Jadi bagaimana trying to balance begitu ya, menyampaikan sesuatu dengan benar, menjaga hati dan seterusnya. Itu pada saat saya bilang, Prestes aku mau cerita, Prestes telepon saya dong. Gitu. Kalau pengalaman menarik tadi itu secara nggak langsung CP Eni atau Bu Eni udah menceritakan, itu pengalaman menarik dari hal kalau kita sebut receh loh, hanya ditarik anak kecil aja itu receh. Tapi karena kita sudah melakukan sesuatu yang sampai ada efek seperti itu kan itu tadi hati ya yang berbicara gitu. Just kayak tadi saya bilang, kenapa saya merinding ya? Iya, karena saya sepakat sekali, Bu. Jadi sesuatu yang mungkin receh juga, tapi kalau kita sebenarnya niatnya adalah tidak hanya di sini aja, di sana bernilai jariah, bernilai sedekah atau apapun, itu luar biasa. Pres Abed, boleh dong cerita apa nih sesuatu yang mungkin menarik juga menurut Pres Abed sendiri selama bergabung di Rotary ini? Kalau ngomong selain ditarik-tarik fans mungkin Afgan nyanyi lagi dong. Bonus nyanyi. Langsung apa nih? Kalau buat saya kalau ngomong di Rotary itu ya, satu yang paling saya soroti itu ya, terhighlight gitu. Buat saya itu memang satu, kita jejaring internasional. Itu yang pertama. Otomatis kita punya begitu banyak keluarga dalam waktu yang begitu dekat itu ya. Skalanya bukan di Jawa atau Indonesia aja, tapi di seluruh dunia ya. Betul. Waktu dulu saya sekolah, saya udah paling senang loh ketika saya punya ikatan alumni.
Jadi ketika saya di Indonesia bagian mana, saya punya iklan alumni yang diterima dengan baik. Itu udah seneng banget itu Seneng. ya. Ternyata sekarang ketika saya bergabung dengan keluarganya Rotary, jauh lebih senang lagi karena itu di Luas internasional. lagi. Jadi ketika saya kemanapun saya diterima dengan baik gitu ya. Itu yang membuat saya paling senang. Yang pertama, yang kedua, apa yang disampaikan CPN tadi setuju saya. Kita ini kan sebetulnya sekolah kehidupan gitu. Yes. Di dalamnya macam-macam dengan banyak karakter. Kita tahu masing-masing orang punya karakter masing-masing, dan itu yang kemudian ya menajamkan saya sendiri gitu loh. Pada akhirnya itu saya semakin lama semakin tajam karena saya ada dalam organisasi. Jadi kalau teman-teman anak-anak muda terutama ya, mereka ngomong organisasi itu ngapain sih gitu. Kan banyak orang-orang yang mikirnya tadi yang disampaikan CPN ini, mending punya nilai bagus, punya uang yang banyak dan lain sebagainya, terus mereka nggak mau berorganisasi. Mungkin Biasanya gini, sebentar, banget. Ivana potong nih. Mungkin kalau orang yang benar-benar belum kenal nih dengan Rotary, ketika hanya menerima informasi sekilas atau sedikit aja, harus punya duit banyak. Wah, ini berarti kumpulannya sosialita atau kumpulannya orang ini. Mungkin kalau memang kurang informasi nih Bu ya, bisa jadi seperti itu. Padahal semakin banyak duit yang dimiliki, semakin kayak misalnya lebih baik itu karena memang kita kan bisa semakin banyak berbagi, gitu kan ya. Betul. Oke. Ya itu yang persepsi yang mungkin umum ya di masyarakat, yang bukan sekali dua kali juga saya dengar. Kumpulan yang kayak tadi Ivana sampaikan. Tapi memang kita mau gimana mau ngasih orang lain kalau kita sendiri nggak punya. Iya dong. Nggak mungkin kita terus kemudian striving mau ngasih orang lain. Pastikan diri kita cukup dulu untuk diri kemudian kita cukup, keluarga kita bagi cukup, kita, betul. baru kita kasih orang lain. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak balance. Betul. Kita malah jadi apa ya, batu sandungan nanti buat keluarga. Organisasi terus tapi kita nggak bisa ngasih. Malah ngerepotin keluarga Malah ini. ngerepotin. Wah. Dan ini Nggak butuh seperti support itu ya keluarga visinya. loh. Oke. Jadi presiden juga kalau istrinya persahabat nggak support juga nggak bakal bisa. Istri aman ya, Pres ya? Aman. Aman jaya. Kalau saya juga dengan semua kesibukannya, kalau suami nggak support juga, support itu bentuknya macam-macam gitu ya. Tapi kalau nggak ngizinin juga nggak bakal gitu kan. Dan ngizinin itu kan pasti juga pasangan bagian kita, dari support loh itu. Suppose kita tahu dong goalnya apa. Betul. Gitu kan, ya. Saya ngaku izin ya, ini mau ada podcast dulu, nggak usah lah Pak. Itu aja sekalinya berangkat nggak enak juga jadinya di sini, karena yang di sana ya apa menggandoli. Bahasa Indonesia bahasa apa itu? Nggak apa-apa ya, kita didengerin banyak macam-macam nih, ngerti kan, digandoli. Ngerti. Diapoti gitu. Kayak gitu ya. Jadi support emang penting banget. Terus balik lagi ke pengalaman yang menarik lagi. Jadi selain kalau dulu jangkauannya se-Indonesia aja misalnya sudah tergabung dalam sebuah ikatan alumni, apa sudah bangga atau sudah senang, sudah bahagia. Berarti lo lebih bahagia lagi gabung di Rotary ini karena mungkin ini pengalaman yang nggak terbeli kali ya, Pres ya? Nggak bisa dibeli. Oke. Kita nggak akan pernah bisa beli dimanapun sih itu. Itu kalau tadi CPN ini bilang pengalaman yang paling membekas di hati yang ditarik. Anak kecil kayak gitu. Oke, kalau Pres apa nih? Yang paling membekas nih, apa nih? Apa yang menarik hatimu, Pres? Pengalaman bertemu dengan keluarga-keluarga di negara lain kah? Atau seperti apa? Itu salah satunya. Tapi kalau memang tadi yang dikatakan CPN ini, justru saya sebetulnya jatuh cinta sekali dengan Rotary itu ketika di Jakarta. Kalau saya nggak kemudian jatuh cinta dengan CLBK, cinta lamanya belum kelar, saya nggak nyari Rotary lagi di Surabaya. Betul. Jadi mungkin saya punya pandangan-pandangan yang buruk, stigma-stigma yang buruk, udah nggak mau lagi lah kecewa gitu kan. Tapi kenyataannya ketika saya di Jakarta, saya tahu teman-teman di sana waktu kita datang gitu ya, terus mereka langsung semuanya. Nah itu tuh hal-hal yang kayak kita ini ternyata punya dampak ya, kita ini punya makna ya, kita ini dinantikan ya, punya power kita ya. Kita ini nggak cuman punya apa ya, untuk dibagikan tuh dalam bentuk uang itu enggak gitu, tapi ya memang apa ya, kehadiran kita itu dinantikan karena kita pasti punya sesuatu yang mau dibagikan, ini tuh yang bikin senang gitu. Dan feeling itu nggak bisa dibeli. Iya dong, ya kebahagiaan atau perasaan yang gimana itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dibuat pura-pura yang gimana, semuanya natural dan menjadi orang baik itu memang butuh tahapan ya. Tapi mempunyai teman orang-orang yang tulus, yang bukan berteman karena suatu kebutuhan, itu privilege buat saya. Saya banyak punya cerita, khususnya putri saya yang memang muter-muter ke banyak negara ya. Di Malaysia dia banyak kesempatan di mana kalau nggak menjadi keluarga besar Rotary, mungkin ceritanya nggak kayak gitu. Beda lagi. Di Sydney ada kegiatan yang kalau nggak dia dalam keluarga besar Rotary,
tentunya perlakuannya nggak seperti Tidak itu. sedemikian, Ya. tidak sebegitunya Dan, mungkin gitu dan ya. itu datang sendiri gitu. Kita Oke. kita ngerasa punya family di mana-mana itu bukan Yes. cuma sebatas bibir gitu. Mhm. It's really gitu. It's happen. Gitu. Karena Jadi- semuanya sudah tertancap di pikiran para member itu bahwa kita harus menjadi orang baik dan baik. Akhirnya juga yang dilakukan Iya. adalah hal-hal Iya. baik. Ya, ya. Iya, Kenal betul. tidak kenal, oh ini membernya Rotary yang sudah bisa dikatakan yang sudah diajarkan dan ditanamkan baik begitu Betul. kan. Satu Oke. hal yang mungkin sampai sekarang saya masih punya perasaan itu ya. Saya nggak mau first love-nya hilang tuh. Oke. First love-nya itu sebetulnya apa sih? Ini sudah mulai ngomong Ada love love, nih. aku Agak berat nih, agak berat nih. Sebentar saya pasang posisi dulu. Gimana? Gini, kalau saya ngomong first love adalah background keluarga saya, sebetulnya kebanyakan mereka orang-orang di pemerintahan gitu ya. Kebanyakan, mulai dari bapak saya dan semuanya pemerintahan. Tapi satu hal yang saya tahu, saya tidak mau mengutuki Indonesia ya. Saya sekali lagi tidak mau mengutuki Indonesia, saya mau release blessing gitu ya. Tapi kemudian kalau saya masuk ke dalam circle-nya, dalam tanda kutip government ya, saya ngomong nggak semua orang di dalam government itu buruk, tapi ada Yes. beberapa oknum yang kemudian membuat niatan-niatan baik saya itu nggak nyampe. Oke. Tidak semua orang-orang di government Nggak itu semua. buruk, tapi 98% banyak dong berarti ya. Sehingga kalau daripada saya kemudian saya tahu batasan saya tahu kemudian saya nggak mau masuk ke dalam pencobaan lah istilahnya gitu. Mendingan saya di luar kemudian menjadi orang yang bisa berkarya dan kemudian menghasilkan. Ayo, daripada saya mengutuk Indonesia, mending saya jadi berkat buat Indonesia. Siap. Pemerintah ini kan nggak mungkin bisa jalan sendiri kan, gitu ya. Asik tuh, berkat tuh kalimatnya. Iya. Pemerintah, tolong dengarkan. Pemerintah ini kan nggak bisa Ini jalan ada sendirian. aset nih, ini aset nih. Makanya Ah. Rotary ini punya 7 fokus area gitu kan. Oke. Ya salah satunya kita ini di pendidikan dasar dan literasi, ada untuk kemudian sanitasi air bersih dan lain sebagainya, konflik resolution dan lain sebagainya. Saya ini mau membantu di tempat di mana saya bisa bantu. Siap. Jadi kalau daripada saya masuk ke dalam pemerintahan dan Di kemudian divisi saya men- mengutuki, kok gini terus sih Indonesia kok begini terus, mending saya keluar dari situ. Akhirnya Saya nanti jadi ke bawah partner. menjadi negatif ya, mending Iya. keluar tapi tetap menjadi sesuatu yang positif. Betul. Siap. Berkarya dari yang kita bisa, Yes. dari jejaring kita, karena Mhm. jejaring kita nggak main-main Mantap. gitu ya, dan nunjukin sesuatu hal yang real, nyontohin ke keluarga, nyontohin ke anak. Tidak hanya omongan aja. Nggak ngomong do doang, something, gitu. tapi tetap Do something. do something. Betul, ya. karena kan Yes. selama ini kan banyak lah kita ngeliat di sosmed apa nyalain pemerintah, nyalain presiden, ya. even. Kalau cuma Mending do nyalain something. aja siapa nggak bisa. Semua bisa. Banyak lah ya bisa jadi komentator ya. Yes, Ngerjain ya. sendiri nggak susah dong ya. Ngerjain sendiri susah. Banyak yang bisa menjadi netizen, tapi untuk bisa menjadi netizen yang ya cukup dengerin di smartclick.id ini aja. Ini barengan orang-orang Itu dia. pintar, bareng-bareng orang baik gitu ya di sini ya teman-teman ya. Jadi intinya begini mungkin ya, dari banyak hal yang Ivana tadi dengerin dari Ivana banyak banget nih belajar dari seorang CPN nih, Bu Eni dan Terima juga kasih. Pres Abed juga banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin bisa saya serap, saya rampok ilmunya dari dua.